Oke, halo sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat. Ya, teman-teman, berbicara tentang krisis ini kadang-kadang tiba-tiba terjadi. Berbicara tentang krisis, kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi kapan ini akan datang. Dan perusahaan manapun, organisasi manapun, tentu bisa ada dalam kondisi yang krisis. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyemangat kita, bisa menjadi quote about crisis gitu ya. Tentang krisis ini, ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa krisis itu tidak selalu buruk, tetapi krisis ini bisa menjadi perubahan yang radikal gitu ya. Radical change gitu ya. Untuk menjadi lebih baik, atau apabila kita tidak bisa mengolahnya bakal menjadi lebih buruk. Misalnya, kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Kita menjadi semakin terbuka bahwa teknologi sekarang sudah ada di sekitar kita. Dan ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan efektif, dengan efisien, dengan menggunakan teknologi yang tepat guna. Pandemi COVID mengajari kita banyak hal. Ada dalam situasi krisis sih, tapi ternyata ini bisa menjadi radical change gitu ya, menjadi perubahan yang besar, dan kita tentu berusaha untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Dan krisis gitu ya, krisis ini juga bisa menjadi sebuah turning point, bisa menjadi sebuah titik tolak gitu ya, untuk menjadi lebih baik. Apalagi saat kita berhasil mengatasi krisis. Reputasi kita tentu dipertaruhkan. Dan keberhasilan kita untuk mengatasi krisis ini akan meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi yang kita punya. Ini sangat menarik, berbicara tentang krisis. Sobat, ada beberapa hal yang sangat penting kalau berbicara tentang krisis. Salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi krisis ini harus dijalin dengan baik, apalagi kita sebagai praktisi public relations. Jangan sampai karena krisis ada keterhentian, begitu ya, ada komunikasi yang buntu, tidak terjalin dengan baik dengan stakeholder ataupun publik kita. Tentu hal ini menarik bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai kanal yang kita punya untuk mengatasi krisis. Beberapa kata kunci yang penting adalah satu, harus cepat, dua, harus konsisten. Ini menjadi hal yang penting, dan yang ketiga adalah terbuka tentang apa yang terjadi berkaitan dengan krisis ini. Salah satu kanal yang bisa kita gunakan adalah media sosial. Ada berbagai kekuatan, ada berbagai peluang terkait dengan media sosial, tetapi sekaligus juga ada berbagai kelemahan yang juga bisa menjadi ancaman terkait dengan media sosial. Kekuatan media sosial adalah cepat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa memberikan informasi kapan saja, di mana saja, dan sesuai dengan apa yang kita mau. Hal ini menjadi kekuatan yang luar biasa berkaitan dengan media sosial. Tentu menjadi tanggung jawab bagi kita, praktisi PR, untuk mengerti dan belajar banyak mengenai teknologi. Media baru salah satunya adalah keberadaan media sosial. Peluang-peluang bisa terbentuk. Humas bisa menciptakan organisasi yang strategis. Organisasi yang bisa dikenal khalayak luas. Kita bisa mencitrakan perusahaan kita dengan cepat dan dengan biaya yang sederhana. Itu berbagai kelebihan yang kita punya. Tapi ingat, media sosial, media baru, internet, ini bagaikan pisau bermata dua. Apabila kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, hal ini bisa juga menjadi hal yang menyebabkan krisis baru bagi kita. Di media sosial, semua orang bisa mengupload kapan saja. Semua orang bisa memfoto, memvideo, kemudian menguploadnya di media sosial mereka. Dan saat itu diupload gitu ya, naik, maka itu akan tersebar dengan luas tanpa mungkin kita bisa menghentikannya. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi terkait dengan media sosial ini. Hubungan dengan netizen begitu ya, dengan followers kita misalnya, atau dengan publik kita bisa kita jalin dengan baik melalui media sosial ini. Cepat. Berbicara tentang krisis, waktu yang golden time gitu ya. Waktu untuk menjawab adalah 40 menit sampai 12 jam. It's a golden hours. Ini adalah golden time gitu ya. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan waktu antara 40 sampai 12 jam ini, jangan sampai komunikasinya buntu sehingga mereka tidak mendapatkan jawaban. Apabila kita tidak menjawab dengan cepat, pemberitaan yang tidak benar ini bisa menjadi hoax, bisa menjadi isu yang menyebar sedemikian luas. Salah satu contohnya adalah yang diderita oleh Indosat pada saat itu. Tahun 2015 ya.
Indosat waktu itu membuat salah satu iklan yang viral begitu ya. Libur di Aussie lebih mudah daripada ke Bekasi. Berbicara tentang tarif roaming sebenarnya, bahwa Indosat memiliki program baru dengan tarif yang murah, sehingga ke Aussie ini lebih murah loh terkait dengan telepon. Tidak dalam waktu yang lama, ternyata langsung muncul pemberontakan, bukan pemberontakan ya, respons dari warga, utamanya warga Bekasi, yang mengatakan bahwa hal ini menjelek-jelekan nama Bekasi. Hal ini membuat nama Bekasi menjadi tercoreng. Dan bukan hanya masyarakat umum, tapi sampai dengan para petingginya begitu ya. Artinya wali kotanya, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budayanya, ternyata juga merespons terkait dengan Bekasi. Kurang dari 24 jam terjadi demo. Kantor Indosat disegel begitu oleh warga Bekasi, utamanya yang ada di Bekasi. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang pembelajaran bagi kita bagaimana memanfaatkan media sosial ini dengan baik. Pada saat kita upload tentang iklan itu di Twitter, dalam waktu tidak lama langsung tersebar. Dan efeknya apabila kita tidak hati-hati, ini bisa menjadi hal yang buruk gitu bagi perusahaan dan bisa menimbulkan krisis. Apa yang terjadi di Indosat ini apabila kita berbicara dari SCTT ya, dari teori ini, maka kita bisa mengelompokkan ini sebagai preventable crisis. Seharusnya krisis ini tidak terjadi, bisa diantisipasi, harusnya tidak terjadi, bisa ada faktor pencegahan yang membuat kita tidak mengupload pemberitaan yang bakal mengakibatkan krisis, bakal mengakibatkan ketersinggungan atau keadaan yang tidak baik. Preventable crisis bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan check by recheck gitu ya. Cek dan recheck dari beberapa step gitu ya. Mungkin dari teknisi komunikasi, kemudian naik kepada manajer PR misalnya, baru nanti akan tayang. Tentu hal ini dipertimbangkan dari berbagai sisi. Bagaimana pemberitaan ini tidak menjadi berita yang akhirnya membuat khalayak luas ramai. Ramai dalam arti negatif ya. Kalau ramai dalam arti positif, no problem. Nah, apa yang dilakukan pada saat Indosat terjadi krisis, salah satunya adalah langsung menyampaikan melalui Twitternya, melalui media sosialnya, bahwa iklan ini ditarik dan permohonan maaf tentunya. Meminta maaf. Mereka meminta maaf apabila telah menyinggung gitu ya perasaan para warga Bekasi. Nah, kemudian hal yang dilakukan adalah permintaan maaf bukan hanya melalui online, tapi juga melalui offline. Jadi ada blended strategi gitu ya. Ada strategi bukan hanya online, tentu kita dengan online ini akan menyebar dengan luas, apalagi tadi promonya juga lewat online. Media sosial kita gunakan, menjawab setiap saat, permohonan maaf disampaikan, penarikan, iklan itu ditarik gitu ya, disampaikan kepada publik. Nah, offline pun harus dilakukan, salah satunya adalah dengan menemui para tokoh budaya, tokoh masyarakat, kemudian Forkopimda gitu ya, ada wali kota, ketua DPRD dan lain sebagainya, sehingga tidak membuat kegaduhan yang lebih panjang. Kemudian hal yang dilakukan lain adalah mereka membuat kegiatan sosial begitu ya, kegiatan sosial terkait dengan warga Bekasi, tentunya untuk mengembalikan kepercayaan, menumbuhkan reputasi yang baik, dan salah satu cara untuk mengantisipasi krisis. Media sosial, mereka menggunakan kegiatan sosial waktu itu di Car Free Day, dan mereka berbagi berbagai macam hal, salah satunya adalah tong sampah gratis kepada masyarakat. Nah, tentu hal ini menarik bagaimana kita menghadapi krisis melalui media sosial. Media sosial, tadi krisis ada 3 tipe ya, cepat, konsisten, ada 3 hal yang penting, cepat, konsisten, dan transparan atau terbuka. Cepat tentu media sosial ini punya kemenangan. Konsisten, hal ini penting. Jangan sampai pemberitaannya, berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang yang lain dalam satu perusahaan atau satu organisasi, pemberitaannya berbeda-beda. Konsisten ini menjadi hal yang penting. Jangan sampai ada pemberitaan yang saling kontradiksi gitu ya. Dan tentu transparan terbuka tentang apa yang sedang dialami disampaikan kepada mereka. Kekuatan media sosial yang cepat ini harus kita manfaatkan. Ingat, 40 menit sampai dengan 12 jam. Apabila
Pada saat krisis, apalagi kita tidak menyampaikan sesuatu melalui media sosial yang kita punya, tentu hal ini akan menjadi berbahaya. Kalau orang diwawancara, kita sering mendengar no comment, gitu ya. Nah, di media sosial pun apabila kita tidak menyampaikan klarifikasi, kita tidak menyampaikan hal-hal yang terjadi, kita tidak menjadi sumber berita melalui media sosial ini, tidak memanfaatkan peluang-peluang dan kekuatan media sosial ini dengan baik, tentu, nah, orang, media, gitu ya, bisa mengecap, gitu ya, bahwa oh ini no comment berarti dari perusahaan, berarti apa yang terjadi itu benar. Itu bakal sangat berbahaya. So, teman-teman, jangan lupa untuk selalu terus menggali banyak hal tentang media sosial ini. Perhatikan dan gunakan dengan baik media sosial ini dengan bijak. Nanti ada beberapa contoh kasus lagi yang bakal saya bagi, dia terkait krisis karena media sosial. So, tetap tune. Saya Gibai Project. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.